यू नो सेक्स क्या है, कैसा होता होगा। Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Malang, Unleash the Madness. Film ini berkisah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang di mana korbannya adalah para petugas kepolisian. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku terlebih dahulu menelpon polisi dan saat mengeksekusi korban, pelaku menyuntikkan morfin ke tubuh para polisi tersebut, kemudian mengucapkan Happy Solstice. Apa yang menjadi motif pembunuhan dan kenapa pola pembunuhannya demikian? Nah, makanya guys, simak alur cerita film ini dari awal dan simak juga review di bagian akhir video ya. Yah, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan? Guys, sebelum kita mulai, aku kasih bocoran nih kalau film ini punya twist ending yang keren banget. Makanya jangan di skip nontonnya, dijamin puas. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pemuda tampak menghajar beberapa orang di penjara. Pria ini sangat tangguh guys. Sekalipun dikeroyok beberapa orang, dia tetap tidak terkalahkan. Rupanya tujuan perkelahian pemuda ini adalah untuk merebut kembali gelang yang dirampas oleh penjahat yang ada di dalam penjara. Setelah ia mendapatkan gelang itu, ia pun berteriak seperti auman seekor serigala. Film beralih ke adegan percakapan dua pria yang sedang mabuk karena efek narkoba. Seorang pria tua mengatakan bahwa ia membunuh pelayan yang bekerja di restoran miliknya karena pelayan tersebut tidak mau menuruti keinginannya. Setelah mendengarkan pengakuan itu, pria yang lebih muda kemudian menembak pria tua tersebut. Pria yang menembak tadi adalah seorang polisi dan ia bernama Anjani Agassi. Ketika Agassi keluar dari restoran itu, seorang penelpon mengatakan bahwa ia akan membunuh seseorang. Saat ditelepon demikian, Agassi pun tertawa karena ia pikir itu hanya lelucon. Sesaat sebelum menutup teleponnya, pembunuh mengatakan Happy Solstice. Saat malam tiba, seorang polisi bernama Michael Rodriguez sedang makan malam bersama keluarganya. Malam itu malam Natal guys. Michael memiliki seorang istri bernama Teresa. Saat mereka sedang menikmati makan malam, beberapa polisi lain datang untuk mencari Michael karena mereka melaporkan ada kasus pembunuhan. Sebelum Michael meninggalkan Teresa dan keluarganya yang sedang makan malam bersama, ia sempat melihat isi chat istrinya dan ia mengetahui bahwa istrinya memiliki pria idaman lain. Saat tiba di TKP, Michael melihat seorang korban pembunuhan yang digantung terbalik dengan kaki terikat. Korban bernama Victor. Ia adalah seorang polisi yang menjadi sipir di sebuah penjara sekaligus teman Michael. Victor mati karena overdosis morfin yang disuntikan pembunuh kepadanya. Agassi hadir di TKP guys. Agassi mengatakan bahwa pembunuhnya menelpon ia tadi pagi dan ia mengatakan bahwa pembunuhnya bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang monster yang tak pernah punya rasa takut. Adegan kemudian beralih ke 5 tahun sebelum kejadian. Seorang pria bernama Arfait bertemu dengan seorang turis cantik bernama Sarah di tempat yang bernama Goa. Mereka berpesta di malam Natal dengan menggunakan ekstasi yang diberikan oleh seorang wanita berambut gimbal yang bernama Jessie. Awalnya mereka berdansa di tengah keramaian, kemudian dilanjutkan dengan adegan mandi bareng dan kisu-kisuan. Kemudian diakhiri menginap di tenda kecil di tepi pantai. Keesokan paginya mereka baru memperkenalkan diri masing-masing. Waduh, mujur amat nih nasib lu Bambang. Belum kenal aja udah langsung ngegas gitu guys. Setelah berkenalan, mereka pun justru mengucapkan selamat tinggal. Bye. Adegan selanjutnya memperlihatkan Agassi yang sedang menginterogasi seorang pria berkulit hitam yang diduga menjual morfin kepada pelaku pembunuhan. Seperti biasa, Agassi adalah orang yang menyukai kekerasan. Ia tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam interogasi dan Michael tampak tidak menyukai caranya itu. Michael mencoba menghentikan Agassi dengan mengacungkan pistol, namun ia tidak peduli. Cara Agassi terbukti ampuh guys. Sang penjahat akhirnya mengakui bahwa ia menjual morfin kepada wanita berkulit putih dan berambut gimbal yang bernama Jessie. Tak lama setelah itu pembunuh menelpon lagi. Ia mengatakan akan kembali membunuh. Seperti biasa sebelum menutup teleponnya, pembunuh mengatakan Happy Solstice. Setelah dilacak percakapan teleponnya, pembunuh ternyata berada di sebuah tempat bernama Panjim dan kebetulan di sana ada acara karnaval Natal.
Setelah mengetahui lokasi penelpon, petugas kepolisian segera bergerak ke TKP. Namun sayang, aksi mereka terlambat. Korban selanjutnya adalah petugas kepolisian bernama Salga Okar dan kematiannya sama persis seperti yang terjadi pada pembunuhan sebelumnya, yaitu disuntikan morfin ke tubuhnya. Ketika Salga Okar dibunuh, Agassi sebenarnya sempat melihat sang pembunuh, namun tak berhasil menangkapnya karena pembunuh berbaur dengan peserta karnaval lainnya. Adegan kemudian beralih ke flashback 5 tahun silam tentang pertemuan Arfaid dan Sarah. Sebelumnya mereka sempat berpisah guys setelah menghabiskan malam Natal berdua. Karena jatuh cinta pada malam pertama, Arfaid pun membuntuti Sarah. Mereka bertemu lagi dan pada akhirnya memutuskan untuk traveling bersama. Dari sinilah ketahuan jika kehidupan mereka hanya diisi dengan party, happy-happy, dan ecstasy. Suatu hari di tengah pesta, gadis berambut gimbal yang bernama Jessie tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Saat dikunjungi di rumah sakit, Jessie mengatakan bahwa ia kecanduan narkoba guys. Saat di TKP, Michael mencoba melarang seorang wartawan untuk mengambil foto di tempat kejadian. Namun wartawan tersebut ngeyel yang berakibat Michael kehilangan kesabaran. Kemudian mengamuk dan membantingnya. Agassi berusaha menenangkan amarah Michael. Dan dari sinilah keduanya mulai terlihat akrab. Target selanjutnya adalah Jadab dan polisi mengetahui itu. Saat itu Jadab sedang menghadiri sebuah pertandingan sepak bola guys. Arfaid datang ke stadion buat menghabisi Jadab. Ternyata bodyguard Jadab ini banyak banget. Tapi walaupun demikian Arfaid dengan skill dewanya mampu menghabisi Jadab dan semua bodyguardnya itu. Jadab kemudian dibunuh dengan cara dijatuhkan dari atas stadion dan tubuhnya menghantam mobil yang terparkir di bawah. Polisi bertindak cepat buat mengepung Arfaid. Bahkan polisi menembak dengan jarak yang sangat dekat namun tembakannya meleset guys. Agassi gagal menabrak Arfaid. Mobilnya hancur menghantam tembok. Untuk itu dia harus melawan Arfaid dengan tangan kosong. Adegan perkelahian pun tak terhindarkan. Merasa nggak mampu menandingi kekuatan Arfaid, Agassi pun memilih menggunakan pistol. Anehnya Arfaid malah menyerahkan diri tanpa perlawanan saat ditodong pistol. Sementara di tempat lain, Michael terlihat membuntuti Jessie, teman Arfaid yang berambut gimbal. Ketika ia menemukan persembunyian Jessie, dari situlah Michael melihat target yang ingin diincar dan dihabisi oleh Arfaid. Belum sempat ia melihat semua target tersebut, Jessie sudah membakar foto-foto yang ada. Adegan beralih kembali ke flashback 5 tahun silam guys. Sarah sedang berada di sebuah pesta dan ia tampak tak bersemangat. Ketika ditanya kenapa, ia mengatakan bahwa ia hamil. Tak lama setelah kejadian itu, polisi datang untuk menggerebek pesta tersebut. Mereka mencari penjual narkoba yang bernama Nigel. Saat polisi datang, Nigel menyandera Sarah agar polisi tidak menembaki dirinya. Saat polisi menembak Nigel, Nigel juga melepaskan tembakan yang mengenai Fanny. Fanny adalah anak gadis Agassi yang juga sedang hadir di pesta itu guys. Agassi pun menangis kesetanan setelah mengetahui bahwa anaknya Fanny tidak bernyawa akibat tertembak Nigel. Sejak saat itulah Agassi berubah menjadi kepribadian yang sangat brutal. Ia bahkan juga mengkonsumsi narkoba sebagai pelampiasan guys. Saat mengetahui Sarah hamil dan tidak mau menggugurkan kandungannya, Arfaid malah pergi meninggalkannya. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan teman lamanya. Dan setelah melihat bagaimana teman lamanya ini begitu menyayangi istrinya, ia pun sadar dan segera mencari Sarah kembali. Adegan berganti ke Arfaid yang sedang dibawa oleh polisi dengan tangan di borgol. Setelah diperiksa kasusnya, tak ada saksi yang melihat Arfaid menghabisi korbannya. Bahkan saat di stadion sepak bola, rekaman CCTV pun juga rusak guys. Sedangkan semua bodyguard Jadab dihabisi Arfaid. Dengan demikian polisi kesusahan buat menyeret Arfaid ke penjara. Satu-satunya cara untuk menjebloskan Arfaid ke penjara adalah dengan memaksa ia untuk mengakui kejahatannya sendiri. Namun Agassi mengatakan tidak perlu pengakuan, yang dibutuhkan hanyalah cukup dengan menembak Arfaid dan menutup kasusnya. Michael tidak terima, ia tidak menyetujui ide itu karena dianggap tidak manusiawi. Adegan beralih ke alur mundur di saat Michael dan Teresa berduaan di dalam mobil. Teresa ingin melakukan hubungan dengan Michael karena seminggu lagi mereka akan menikah. Namun Michael menolaknya. Ia mengatakan ia akan melakukan hubungan tersebut tepat di saat malam pertama ketika mereka menikah.
Setelah itu, Michael malah pergi ke alamat di mana teman-temannya mengatakan bahwa di sana ada PSK bayaran yang pelayanannya sangat memuaskan. PSK yang dimaksud adalah Jesse guys. Namun malam itu Jesse sedang keluar rumah dan yang ada di rumahnya adalah Sarah. Karena setelah ditinggal Arfait, Sarah memilih menumpang di rumah Jesse. Tujuan Michael mendatangi Jesse sebenarnya adalah untuk mengetes apakah ia bisa berhubungan badan dengan seorang perempuan atau tidak guys. Karena sepertinya dia mengalami impotensi. Ketika Michael masuk ke rumah Jesse, ia segera meminta Sarah buat melayaninya dengan memberikan uang yang banyak. Namun Sarah mengatakan bahwa Michael salah orang karena Sarah bukan PSK yang dimaksud, melainkan Jesse. Nah, Michael tidak terima, pikirannya dikacaukan oleh ucapan teman-temannya yang mengatakan bahwa pria sejati adalah pria yang bisa memuaskan para istri di ranjang. Dan jika istri mengetahui bahwa suami mereka impoten, maka mereka akan memberitahu semua orang masalah tersebut. Dan saat itu Michael merasa seolah-olah Sarah mengetahui bahwa ia impoten dan Sarah akan beritahu kelemahan itu ke orang-orang guys. Jadi ia pun memilih untuk mencekik leher Sarah. Ini sebenarnya efek paranoid karena impotensi yang ia derita guys. Guys, masih ingat kan Arfait yang melarikan diri kemudian mencari Sarah kembali. Nah, di saat Michael ingin membunuh Sarah, disitulah Arfait datang. Perkelahian terjadi, Arfait kalah skill guys. Beruntung Sarah yang membantunya dengan memukul kepala Michael dengan botol yang membuat Michael pingsan. Polisi pun tiba ke TKP karena mereka mendapat telepon dari Arfait yang mengatakan bahwa orang tersebut masuk ke rumahnya dan mencoba memperkosa Sarah. Mereka berdua pun diminta untuk ke kantor polisi. Saat dalam perjalanan, Arfait minta maaf dan berjanji tidak akan meninggalkan Sarah lagi. Ternyata polisi yang dihubungi Arfait tadi adalah teman-temannya Michael guys. Mereka tidak membawa Arfait dan Sarah ke kantor polisi, tapi malah membawa mereka ke sebuah jembatan di tengah jalanan yang sepi. Saat Arfait dipukul oleh polisi yang lain, Michael yang kalap dan gak terima jika Sarah mengetahui bahwa dia impoten, malah datang untuk menyuntikkan Sarah dengan morfin dosis tinggi. Dan seketika Sarah pun sekarat guys. Tubuh Sarah yang sedang sekarat dibuang dengan sadis di sungai guys oleh Michael. Sedangkan Arfait disuntik morfin dan setelahnya ia diponis dengan hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan kepemilikan barang terlarang yang sebenarnya ia tidak miliki. Dan itu hanya fitnah dari Michael dan teman-temannya. Oke guys, sampai di sini baru terasa aroma filmnya yang tadinya di awal agak kesannya hura-hura dan keren-kerenan semata. Nah, di bagian ini mulai memainkan emosi penonton. Kita jadi tahu motif kenapa Arfait menghabisi beberapa polisi yang ternyata adalah teman Michael yang jahat. Adegan beralih kembali ke kantor polisi di mana Arfait menyerahkan diri. Saat diinterogasi Michael, Arfait hanya memilih bungkam, sedangkan Michael menyatakan bahwa alasan kenapa ia menghabisi Sarah yaitu karena Sarah mengetahui bahwa dia impoten. Michael tidak ingin Sarah mengatakan itu ke orang-orang yang akhirnya merusak citra Michael sendiri. Michael juga mengatakan bahwa ia sudah membunuh Jesse. Nah, masih ingat kan guys saat Michael membuntuti Jesse, kemudian Jesse membakar foto-foto target yang ingin dibunuh Arfait? Nah, di saat itulah Michael menghabisi Jesse. Menurut Michael, karena dia nggak bisa senggama, jadi saat membunuh Jesse, ia merasakan kenikmatan tersendiri seakan-akan itu seks baginya. Membunuh Sarah dan Jesse membuat Michael merasa dirinya seakan-akan menjadi pria sejati guys. Itu sebabnya ia sangat menikmati itu. Mendengar pengakuan Michael, Arfait mengamuk. Ia memukul Michael sejadinya dan para polisi lain pun segera menangkap Arfait. Sementara Agassi sudah seperti orang gila di ruangan yang lainnya guys. Ini diakibatkan karena ia sedang mengkonsumsi narkoba. Gila banget guys, konsumsi narkoba kok di kantor polisi gitu loh. Michael kemudian mendatangi Agassi dan memintanya buat menghabisi Arfait karena Agassi sering melakukan ini ke penjahat-penjahat lain sebelumnya. Nah, sebelum meninggalkan Agassi, Michael mengucapkan Happy Solstice. Dan saat itulah Agassi auto teringat akan ucapan pembunuh dalam percakapan telepon yang selalu mengucapkan Happy Solstice. Guys, Happy Solstice ini artinya ucapan selamat Natal yang biasa diucapkan oleh segelintir umat Katolik keturunan Portugis yang bermukim di Goa guys. Sedangkan nama Michael adalah Michael Rodrigues yang artinya dia memang orang keturunan Portugis. Agassi kemudian membawa Arfait ke tempat saat pertama kali ia ditangkap polisi, yaitu di sebuah jembatan tempat Sarah dibunuh oleh Michael. Arfait menjelaskan kepadanya bahwa penjahat sesungguhnya adalah Michael. Agassi heran kenapa Arfait tidak membunuh Michael dan malah menyerahkan diri ke kantor polisi. Arfait menjawab bahwa itu sengaja ia lakukan supaya seseorang yang lain punya kesempatan buat bunuh Michael. Nah guys, siapakah orang yang dimaksud oleh Arfait? Let's find out.
guys, film beralih ke rumah Michael, di mana istrinya Teresa yang sedang meminta cerai kepadanya. Michael marah dan ia membongkar kedok perselingkuhan Teresa selama 6 bulan terakhir bersama seorang laki yang bernama Charles. Ketika Michael ingin membunuh Teresa, seseorang datang dari belakang kemudian menyuntik lehernya dengan morfin dosis tinggi. Orang itu adalah Sarah. Jadi guys, ketika Sarah disuntikkan dengan morfin di jembatan, kemudian dibuang ke sungai, Sarah sebenarnya tidak sepenuhnya mati. Jesse yang melihat kejadian itu segera menyelamatkannya dan memberikan ia suntikan penawarnya gitu guys. Kok bisa? Kan Jesse udah mati duluan. Jadi begini guys, Jesse memang udah mati, tapi kejadian yang diceritakan ini adalah 5 tahun yang lalu. Walaupun Sarah nggak mati guys, tapi bayi dalam kandungannya itu keguguran. Nah, makanya dia mau balas dendam. Dan bahkan semua penjahat yang dibunuh itu bukan Arafait yang membunuhnya, tetapi Sarah. Arafait hanya bantu banting doang. Dan saat penjahatnya udah mulai lemah, si Sarah lah yang menyuntikkan morfin gitu guys. Adegan kembali ke jembatan guys, dimana Arafait tertawa puas karena ia yakin Sarah berhasil menghabisi Michael. Dan benar saja, tak lama setelahnya anak buah Agassi mendapat telepon bahwa Michael mati terbunuh di rumahnya. Sedangkan saat itu Arafait masih bersama polisi Agassi. Mendengar hal itu, Agassi pun menembak Arafait bertubi-tubi. Film ditutup dengan adegan di mana Arafait menemui Sarah di rumahnya dan mereka berpelukan penuh kasih sayang, yang artinya Agassi tidak membunuh Arafait saat di jembatan, dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki ending yang penuh dengan kejutan. Jujur di awal aku ngerasa agak sedikit flat banget sih sebenarnya, hanya tentang pembunuhan dengan motif balas dendam dan dibumbui action semata. Tapi ternyata banyak banget ending yang tak terduga yang buat kita nggak bisa berhenti mikir bahkan di saat filmnya sudah berakhir. Great story guys. Sementara untuk kekurangannya sendiri, film ini terlalu banyak mengeksplor sinematografi terkait pose saat Sarah dan Arafait traveling. Sejujurnya banyak gambar menarik sih yang disajikan di sana, tapi kesannya terlalu berlebihan. Jadi aku kayak ngerasa nonton vlog artis yang lagi jalan-jalan gitu guys. Secara personal overall, aku memberikan nilai 7,5 dari 10 untuk film Malang Unleash the Madness ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?